Oke. Oke. Beginilah firman Tuhan. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan petahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, dan di atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagian petahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan petahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Ya, haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun,
di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman tetap memberi waktu dan pikirannya. Salah. Bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk ke bab 80 dari buku ini. 80 dari 102 bab. 80 dari 102 bab, berarti kita kurang lebih 20 bab lagi kita menyelesaikan buku kita ini. Kita menyelesaikan kitab Keluaran. Bisa mulai dipikir-pikir, selanjutnya kita bahas apa nih? Ya, puji Tuhan. Mengapa diberi judul The Big Picture? Karena tadi sudah kita baca mulai ayat 42, di mana Allah Israel kembali mengingatkan apa tujuan dia memerintahkan pembangunan tabernakel, memerintahkan pembuatan seluruh furniture atau perkakasnya, termasuk di dalamnya pakaian imam, itu semua dibuat, dituliskan, dicatat begitu detail. Buat apa sih itu semua Allah catat? Nah, tadi dari 42 kita sudah dapati sampai 46 tujuan Allah mencatatkan semuanya itu. Karena itulah diberi judul The Big Picture ya. Jadi saat bahas detail kita bisa melihat gambaran besarnya. Gambaran besarnya akan membuat detail itu berarti. Detail itu bisa kita pahami lebih mudah ya. Seperti saat kita pengen menyusun sebuah puzzle, mungkin ada 100 potongan-potongan puzzle, kita perlu the big picture dulu ya. Gambaran besarnya, baru kita bisa mengerti puzzle demi puzzle itu kita tempatkan lebih tepat, lebih kita dimudahkan saat sudah punya the big picture. Gambaran besarnya, gambaran jadinya. Demikian pula ini ya, saat kita dalami detail dari tabernakel dan perkakas serta pakaian imam, kita akan terlalu rumit, terlalu jelimet tanpa kita memahami dulu the big picture. Di awal sudah ditegaskan the big picture, nanti di ayat 42-46 ditegaskan lagi supaya detail yang kita pelajari semua itu bisa kita mengerti, nggak kita anggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Ya, itu ya. Kenapa diberi judul The Big Picture. Namun sebelum sampai ke pembahasan ayat 42 tadi, bab ini kembali melanjutkan pembahasan tentang tabernakel ya. Ya, tentu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlu Allah memberikan detail? Kenapa nggak memberikan gambaran jadinya aja, gambaran besarnya saja? Mengapa harus detail warna dari tenda, warna dari baju imam itu semua dicatatkan? Kenapa itu nggak misalnya hanya diberikan kepada Musa dan Harun,
mengapa harus dituliskan sedemikian rupa sehingga sampai saat ini gereja membaca kitab Keluaran dengan segala detailnya. Untuk apa sih Allah Israel mencatatkan semua itu? Sebagai orang-orang percaya, kita percaya yang namanya ineransi Alkitab, ketidaksalahan Alkitab. Bahasa teologisnya ineransi, I-N-E-R-A-N-S-I, ineransi Alkitab, itu ketidaksalahan Alkitab. Kita percaya terhadap ineransi Alkitab. Karena itu, detail tabernakel kita percaya itu tepat, bukan sebuah kesalahan. Jadi Allah memang ingin semua detail ini dicatat dan bagaimana Dia pelihara pencatatan ini sampai kepada sekarang kita hidup di zaman modern ini. Sedikit tentang ineransi Alkitab, teman-teman bisa melengkapinya dengan pembahasan di YouTube ya, khususnya yang dibahas oleh Pendeta Esra Soru, MYM. Nah, itu kita dapati nuansa yang lebih dalam tentang ineransi Alkitab. Salah satunya yang saya ingat adalah yang tidak salah itu autograf dari Alkitabnya. Jadi yang pertama kali ditulis misalnya oleh Rasul Paulus, nah itu nggak ada salahnya. Sedangkan terjemahan, termasuk yang kita miliki, terjemahan dari LAI itu ada salahnya. Sekali lagi, yang tidak salah itu hanya autograf. Tulisan asli, misalnya saat Paulus tulis kepada Timotius, nah surat aslinya itulah tidak ada salahnya. Karena kita percaya saat Paulus tulis, itu di bawah bimbingan Roh Kudus. Tetapi saat autograf atau surat asli dari Paulus terus diterjemahkan sampai terjemahan LAI, itu ada salahnya. Namun diyakini oleh para teolog, mayoritas teolog meyakini kesalahan-kesalahan yang ada di terjemahan-terjemahan itu tidak menyinggung kepada hal-hal yang memang bersifat dogmatik ya. Doktrin-doktrin yang penting itu tetap terpelihara meskipun terjemahan berbeda-beda, ada terjemahan bahasa Padang, kemarin bahasa Sunda, banyak sekali terjemahan-terjemahan, pasti ada salah-salah, tetapi kesalahan itu tidak menyebabkan kesalahan yang bersifat doktrinal dan dogmatik. Itu bisa kita dalami lagi dengan melihat YouTube, menonton YouTube, mempelajari YouTube dari pendeta salah satunya, salah duanya ya, Esra Soru dan MYM. Tinggal ketik aja ineransi Alkitab Esra Soru. Nah, kita bisa dapati penjelasan yang lebih komprehensif dari hamba-hambanya ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Di ayat 22. Masih tentang detail ya. Belum ke the big picture ya, detail tentang ritual pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ada prosesi di mana tangan dari Harun dan anak-anaknya diisi penuh dengan bagian dalam dari kurban dan dengan roti diisi penuh. Fill his hand ya. Jadi tangan Imam Harun dan anak-anaknya diisi penuh. Lambang apakah ini? Ya, lambang selama mereka melayani, memimpin, mengadakan kebaktian,
mereka menerima hak untuk diberkati dari ibadah tersebut. Simbol dari pengaturan Tuhan tentang hak para imam menerima berkat penuh. Makanya tangannya penuh ya dari pelayanan mereka. Tapi tentu tidak berlebihan. Penuh sesuai dengan tangan mereka. Karena itu langsung kita teringat dengan itu ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu disertai rasa cukup. Nah, cukup ini penuh seukuran kita itu cukup. Sebab kita tidak membawa apa-apa dalam dunia, keluar pun tidak bawa apa-apa. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jadi, tangan imam penuh. Nah, ini lambang cukup. Saat kita gambaran kasarnya ya, para imam serakah, masukin kantong, atau seperti apa, taruh di lantai dulu, itu merupakan penghinaannya, pelanggaran terhadap pengaturan ilahi. Demikian pula kita ya berarti ya. Tidak pernah merasa cukup, pengen lebih terus, itu penghinaan sesungguhnya ya. Pelanggaran terhadap apa yang sudah Allah atur. Selanjutnya, apa yang di tangan itu persembahan unjukan. Jadi dilambaikan di hadapan Tuhan. Apa yang mengisi tangan para imam itu dilambaikan di hadapan Tuhan. Apa artinya? Ini act of worship ditafsirkannya. Pernyataan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Ini semua yang saya nikmati dari Tuhan. Dikembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Ditandai dengan apa yang memenuhi tangan para imam ini dibakar habis di mezbah. Ya, ini kiranya menjadi pembelajaran bagi kita yang pertama tentang rasa cukup, kedua tentang kesadaran penuh bahwa semua yang kita nikmati itu berasal dari Tuhan, dipergunakan untuk juga kemuliaan Tuhan. Kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya belajar kita bahwa ada bagian, yaitu bagian dada dari korban, itu diberikan kepada Musa ya. Hanya Musa yang berhak memakan dada kurban. Karena dia yang memimpin ibadah pentahbisan. Nah, selanjutnya saat bangsa Israel dipimpin ibadahnya oleh Harun dan anak-anaknya, maka Harun dan anak-anaknya lah yang menerima hak tadi ya, dada korban, dada domba jantan. Ya, ini dibawa ke kita sekarang, gereja ya, yang mengadakan ibadah, yang memimpin ibadah, sudah seharusnya menerima berkat dari jemaat. Sekali lagi tentu, kiranya menjadi doa kita bersama, doa jemaat juga, supaya apa yang diterima oleh para pemimpin rohani, para pendeta, gembala, itu kita terhindar dari semangat berlebih-lebihan. Saat pendeta sudah tidak punya rasa cukup, kehilangan rasa cukup, terus merasa tidak pernah puas, itu mengerikannya, itu penghinaan terhadap pengaturan
ilahi. Kita semua kiranya terhindar dari hal ini ya. Kita tadinya full, tangan kita menerima berkat penuh, tapi disertai dengan namanya rasa cukup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar malam hari ini. Bahkan dalam konteks lebih luas, menurut 1 Petrus, ya, sudah sering kita bahas, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita, setiap orang percaya yang lahir baru, Kristen sejati itu adalah imamat rajani. Jadi kita semua sesungguhnya dalam kadar tertentu, taraf tertentu, kita semua adalah imam-imam. Saat kita menjalankan tugas kita mendoakan anak-anak, mendoakan orang-orang terkasih, memimpin mereka untuk beribadah, para ayah memimpin anak-anak beribadah dalam altar keluarga. Itu kan tugas imam, dijalankan oleh para ayah. Nah, di dalamnya ada jaminan kecukupan. Tadi kan tangan yang penuh, berkat yang full. Sekali lagi ya, tangan yang penuh itu gambaran dari berkat yang full, tetapi disertai dengan rasa cukup. Wah, itu luar biasa ya. Saat kita miliki itu, dahsyat men, luar biasa, luar biasa. Ya, lanjut. Setiap hari, selama 7 hari, ada 7 lembu jantan yang dikorbankan. Ya, ini judul dari subbab ini ya. Menjelaskan bahwa mulai 29, pentahbisan Harun dan anak-anaknya itu berlangsung selama 7 hari. Dan selama 7 hari, setiap harinya ada penyembelihan seekor lembu jantan sebagai tebusan dosa para imam. Pelajaran yang kita dapat malam hari ini, 1 minggu penuh, para imam terus disadarkan, dihadapkan dengan sebuah fakta bahwa merekalah yang seharusnya mati, tetapi lembu jantan yang dikorbankan sebagai ganti nyawa mereka. Itu terus selama 1 minggu, 7 hari terus dilakukan. Jadi mereka diperhadapkan kepada sebuah fakta tiap-tiap hari selama 7 hari seminggu bahwa merekalah yang seharusnya mati karena dosa mereka, namun digantikan tempatnya oleh lembu jantan. Lembu jantan mati sebagai tebusan dosa mereka. Tentu menjadi lebih luar biasa ya, lebih dahsyat. Karena lembu jantan mati, mereka menerima sebuah pelayanan yang tiada banding saat itu. Sebuah pelayanan yang paling dekat. Begitu dekat dengan kemuliaan dan kekudusan Allah. Sedangkan kalau kita lihat gambarannya, yang lain tuh di luar. Yang masuk sini ruang suci dan ruang maha suci itu para imam aja. Ini yang begitu dekat dengan kemuliaan Tuhan. Dengan sinar kemuliaan sorgawi ini. Mereka, para imam, bisa menerima keistimewaan tersebut semata-mata karena anugerah yang Allah nyatakan lewat penyembelihan lembu. Ya. Ini pun kita bisa terapkan dalam hidup kita. Kiranya tiap-tiap hari kita disadarkan pada satu fakta. Kita hidup karena anugerah Tuhan.
Kita bisa melayani karena Kristus telah mati di salib. Itu yang kiranya ada di hadapan kita tiap-tiap hari. Gitu ya. Itu kiranya menjadi fokus kita tiap-tiap hari. Salib membuat kita ada sebagaimana kita ada. Salib, kemurahan Tuhan. Salib, kemurahan Tuhan. Itu fokus kita. Jangan sampai kita lebih sering fokus pada misalnya masalah hidup. Memang masalah hidup nggak ada habis-habisnya. Bahkan ada saat-saat di mana rasanya terlalu berat untuk ditanggung. Tapi mari kita belajar malam hari ini, jangan itu menjadi fokus. Fokus kita adalah salib, ada lembu yang dikorbankan, ada Kristus yang menderita sengsara dan mati di salib. Ya, terus jadi fokus kita belajar dan belajar, bukan masalah kita. Masalah kita harus kita sama-sama perjuangkan untuk bisa kita sisihkan. Pasti kepikiran, kita sisihkan, biar pikiran kita bisa terfokus pada salib. Jangan juga terlalu sibuk dengan cita-cita kita. Dalam saat-saat teduh kita, doa kita lebih sibuk pada cita-cita kita. Ancang-ancang rancangan kita, bagaimana masa depan kita. Bukan itu yang Tuhan inginkan, ya. Apalagi kalau udah semangat Farisi, ya, yang kita pikirkan adalah, saya udah buat ini Tuhan. Seharusnya Tuhan begini dong kepada saya. Wah, itu udah parah, ya. Itu udah tingkat ekstrim, itu parah gitu. Terhadap orang-orang seperti ini, Tuhan terus mengecamnya. Mengecam Tuhan Yesus saat melayani sebagai manusia di dunia ini, di Yerusalem. Terus kerjaannya mengecam semangat semacam ini, ya. Orang yang merasa berhak mengatur Tuhan. Tuhan, seharusnya Tuhan begini dong. Karena kan saya sudah buat ini. Terus di pikiran semacam itu. Enggak, ya. Sama-sama kiranya fokus perenungan kita adalah salib Kristus. Dia sudah mati. Oleh karena salib itulah kita ada sebagaimana kita ada. Itu terus. Tiap-tiap hari kita perhadapkan di pandangan kita saat kita bersaat teduh bersama. Puji Tuhan. Ya, masuk ke bagian akhir, the big picture, ya. Tadi ayat 42, ya. The big picture adalah, saya daftarkan ada 7. Dirangkum oleh satu tujuan utama, ya. Apa maksud dari penjelasan detail tabernakel? Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, kan. Buat apa sih Allah Israel catat sedemikian detail tabernakel dan segala furniture dan segala perkakas dan segala pakaian imam? Buat apa sih? Itu semua tentang apa sih? Apa yang berada di balik semua itu? Ya, ada beberapa poin. Saya catat 7. Pertama adalah tentang Allah membuat kediamannya di bumi. Kedua, tentang Allah mendirikan bangunan di mana ia dapat bertemu dengan nabinya dan umatnya. Kedua, ketiga, ya, tentang Allah menguduskan sebuah tempat, sebuah bangunan oleh kehadirannya. Bagaimana Allah hadir, bangunan itu dikuduskan sedemikian rupa, ya, dikhususkan. Keempat, tentang bagaimana Allah menguduskan umatnya untuk melayaninya. Kelima, tentang Allah menyingkapkan pribadinya supaya dapat dikenal oleh bangsa Israel sebagai Allah mereka.
ke-6 tentang Allah memiliki umat dan umat memiliki Allah. Akhir ke-7 tentang Allah menyelesaikan karya keselamatan yang telah Ia mulai dengan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, ini gambaran diberikan oleh buku ini ya. Ada 7. Dan dirangkum oleh satu alasan utama, Allah ingin memperlihatkan kemuliaannya. Puji Tuhan. Dengan mendirikan tabernakel dan segala perkakas pakaian imam, di dalam semua itu Allah ingin menunjukkan, memperlihatkan kemuliaannya. Puji Tuhan. Silakan kita sama-sama diskusi dulu. Ibu Rini akan memimpin diskusi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan dari pembahasan kita di bab 80? Nian atau Agnes yang mau bertanya, Kak Septa, boleh tentang apa nih, the big picture ya, tentang luar biasa ya kalau kita dengar firman Tuhan saat malam hari ini, benar-benar Tuhan apa ya, rancang sedemikian rupa. Kalau kita cuma baca begitu aja kita nggak ngerti, ternyata di balik ini semua ada apa ya, karya-karya Tuhan luar biasa yang bisa kita terapkan terus dalam kehidupan kita. Contohnya dalam contoh berkat ya, supaya kita kalau menerima berkat tuh mempunyai rasa cukup. Terus kadang-kadang kita suka kalau misalnya udah kayaknya udah full sebenarnya. Sebenarnya Tuhan bilang ini udah full, tapi kita kayak mau oh Tuhan bisa nih, bisa lebih dari itu. Nah, itu kayak serakah. Makanya harus kita juga punya kesadaran penuh untuk kita boleh menikmati semua berkat dari Tuhan. Semuanya itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini diingetin lagi firman Tuhan saat malam hari ini. Padahal kalau baca tentang domba jantan, lemaknya apa-apa, apa ya maksud dari ini semua kita nggak ngerti. Kalau Karini ya nggak ngerti, nggak tahu, mungkin Nia, Kaseta, Agnes mungkin lebih bisa mengerti. Tapi dari sini luar biasa Tuhan menunjukkan kemuliaannya buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada yang mau ditambahin? Niar, boleh? Mungkin tanya aja ya, Karini. Oh, boleh. Ya. Penasaran sama gambar tadi itu, yang apa? Tadi kan ada para imam, itu kan punya keistimewaan, punya privilege untuk ada di suatu kemah suci, sehingga imam tersebut itu lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi luar biasa banget kayak mereka mempunyai keistimewaan seperti itu. Terus itu kan ada gambar cahaya gitu kan. Jadi terus sempat kepikir itu secara nyata memang Tuhan ada di dekat mereka yang gimana ya, secara nyata banget gitu loh Kak Rini, atau itu secara ini sebagai bayangan gitu. Maksudnya memang dekat dengan Tuhan, tetapi nggak yang bener-bener kayak misalnya gimana ya, kayak misalnya Musa ketemu Tuhan itu kan yang beneran nyata gitu kan. Tapi kan ada yang nah itu yang tadi itu memang bener-bener Tuhan. Yang gambarnya ada kayak asap gitu. Iya, memang Tuhan di depannya apa kemah suci atau iya atau mereka tuh bertemu Tuhan secara apa? Secara mungkin secara roh gitu kali ya, secara Roh Kudus atau gimana gitu. Nah, kalau pertanyaan itu mungkin Bung Semi yang jawab, atau Agnes bisa jawab, atau Kak Septa boleh. Wah, nanti itu di pertanyaannya nanti
kita tanyakan pada Pak Pami mungkin yang udah sering baca. Kita lanjut aja ya biar lebih cepat kita dapat bab 81. Karena nanti kita cuma berlima, nanti yang tutup doa Agnes, jadinya Mama ini aja yang baca Keluaran 30 ya. Kita akan baca Keluaran 30 ayat 1 sampai 10, sama dilanjutinnya dilompat ayat 34 sama 38. Mama ini baca ya. Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya serta tanduk-tanduknya, haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu, di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu. Pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tabut pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun kesucian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Membawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ayat 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malah. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami murni kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kalau pertanyaan Niar tadi, apakah ada seperti ini? Itu cahaya ini ya. Nah, ini seperti asap. Mesti ini lagi. Nah, apakah benar tiang awan, tiang api di sini jadinya turunnya nih ya. Jadi umat Israel bisa melihat ini terus nih. Tapi rata-rata sih gambar yang terdapat di internet ya seperti ini semua ya. Jadi ya ini gambaran yang saya yakin sih tepat ya. Tuh ya, semua ada. Jadi ada tiang awan, tiang api di atas tabut perjanjian. Nah, pertanyaannya tentu, saat imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, apa yang dia lihat? Apakah cahaya? Atau seperti apa? Nah, itu yang misteri ya. Tapi yang jelas, kalau kita baca kemana tengah kidian,
tabut ini cahayanya tidak ke dalam ruang suci, tertutup oleh tirai. Itu ya, kita belajar kemarin kan. Jadi tanpa kaki Dian, kita kemarin kan belajar bahwa tempat ini gelap. Ruang kudus ini gelap nih, tanpa kaki Dian. Berarti apa yang cahaya di sini, di dalam ruang Maha Kudus itu tidak tembus ke ruang kudus, ke ruang suci. Itu yang saya bisa sejauh ini ya, berikan tanggapan terhadap pertanyaan Niar ya. Pertanyaan saya sih yang bikin penasaran adalah apa yang imam besar lihat saat setahun sekali kan masuk ke ruang Maha Kudus cuma setahun sekali. Apa yang imam besar lihat di tabut perjanjian ini? Apakah cahaya? Kalau sekolah katanya bilang cahaya. Cahaya, iya. Ya, ini tambahan dari Kasepta ya. Ya, cahaya. Menurut saya itu tidak membuat imam besar menjadi buta ya. Jadi cahaya yang dikontrol, Allah membatasi dirinya sehingga cahaya tersebut tidak membuat imam besar mati, imam besar buta, enggak ya. Itu gambaran atau tanggapan saya ya. Ya, ini masuk ke mesbah pembakaran ukupan yang menghasilkan dua ya, asap dan wangi. Masuk ke bab 81. Mengenai mesbah pembakaran ukupan. Ya, pertanyaan awalnya adalah mengapa mesbah ini baru dibahas di bab pasal 30? Mengapa tidak di pasal 25 berbarengan dengan tabut perjanjian, meja roti, dan kaki Dian? Jawabannya adalah buku ini menjelaskan yang memang Allah mengatur demikian. Allah yang mau pengaturannya seperti ini. Mengapa? Tafsiran amannya adalah karena di poin inilah Allah baru mulai mengajak pembaca kitab Keluaran fokus pada penyembahan dan doa. Jadi setelah para imam ditahbiskan, mereka memperoleh gambaran tentang tugas mereka, tugas utama mereka, tugas terpenting mereka. Itu jawabannya ya. Jika kita muncul pertanyaan di pikiran, kenapa sih kok furniture yang satu ini dipisahkan dari furniture yang lain? Perkakas lain dibahas di pasal 25. Mengapa mesbah ukupan dibahas di Keluaran 30? Ya, itu jawabannya. Oke, kita masuk ke poin yang menjelaskan bahwa mesbah ini begitu unik. Begitu unik.
Unik banget. Dengan kita sebandingkan kan? Yang lain itu sedikit jauh dari tabut perjanjian. Mesbah inilah yang paling dekat. Mesbah inilah yang paling dekat ya. Ini roti, meja roti sedikit jauh, kaki dian sedikit jauh. Mesbah ukupan atau mesbah dupa itu yang terdekat dengan titik di mana Allah hadir. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua adalah para imam menjalankan tugas pelayanan tiap-tiap hari, bahkan sehari 2 kali di mesbah ini. Jadi kan kita bisa membawa pikiran kita kepada kesadaran pentingnya, utamanya mesbah ini. Mesti kita tahu bersama ya, paling penting di atas segala-galanya tentu ini di sini kan, di mana Allah hadir ya. Tapi kan pelayanan yang melibatkan tabut perjanjian itu hanya setahun sekali di Hari Raya Pendamaian. Jadi di luar Hari Raya tersebut nggak ada pelayanan yang melibatkan tabut perjanjian, nggak ada. Sedangkan furniture lain itu tiap-tiap hari. Nah, di antara semua furniture dari luar ya, ada mesbah korban ini di luar kan. Terus kaki dian, ini kurang basuhannya. Kaki dian, meja roti, ini semua tiap-tiap hari pelayanan imam melibatkan furniture atau perkakas ini. Namun dari semua perkakas, ya inilah paling dekat dengan kemuliaan kekudusan Allah. Karena itu dapat kesimpulkan betapa pentingnya, betapa utamanya, betapa uniknya mesbah dupa ini ya. Kiranya kita sama-sama bisa mengerti ya, teman-temannya seperti kita yang ada. Selanjutnya kita belajar apa sih yang dilambangkan, disimbolkan oleh mesbah ini. Asap dan wangi-wangian itu simbol dari apa sih? Ada beberapa tafsiran, ada 5 saya daftarkan di sini sesuai dengan apa yang buku ini daftarkan. 1 adalah simbol penghargaan terhadap Tuhan, bahwa hanya Dia yang layak menerima sebuah persembahan yang harum, yang menyenangkan. Tadi kita bacakan di ayat-ayat terakhir, bau dari campuran rempah-rempah ini hanya boleh dicium oleh Allah dan tentu para imam ya. Para imam itu tiap-tiap hari ciumnya ya bau ini, bau aroma yang muncul dari mesbah ukupannya. Tiap-tiap hari mereka cium bau itu, para imamnya. Sedangkan di luar imam nggak kebayang itu baunya seperti apa tuh nggak kebayang. Nah, saat orang penasaran pengen mencium bau dari ruang kudus dan mereka buat sendiri racikan
sesuai dengan tadi bahan yang didaftarkan, hukumannya cuma satu, hukuman mati ya. Karena itu satu hal kita belajar adalah hati-hati dengan keinginannya, apalagi keinginan menyamai Allah itu hati-hati banget ya teman-temannya. Kita belajar malam hari ini, puji Tuhan. Mesbah dupa simbol dari apa? Pertama, simbol penghargaan kepada Tuhan. Kedua, simbol kehadiran Allah di tabernakel. Asap itu disandingkan dengan hadirnya Allah di ruang kudus. Ketiga, asap dan wewangian itu simbol dari singgasana Allah sebagai raja segala raja. Sebagaimana pada umumnya saat itu, raja-raja timur, tengah, raja-raja sekitar bangsa Israel itu rata-rata singgasananya itu wangi. Itu nomor 3. Nomor 4 tafsirannya adalah mesbah dupa sekedar berfungsi sebagai pengharum ruangan untuk menghilangkan, menyembunyikan bau dari kurban. Bau darah, bau asap. Itu nomor 4. Nomor 5, simbol perlindungan. Ya. Kayak kami di kamar nih ada apa namanya ini, Mak? Ya namanya apa itu ya? Pewangi ruangan pokoknya ya. Merek apa yang living apa living yang itu. Itu kan pewangi ruangan aja ya. Nah, ini tafsiran nomor 4 tadi. Sekedar berfungsi sebagai pengharum ruangan ruang suci untuk menghilangkan bau tadi ya. Korban, bau darah. Ya. Nah, di dalam semangat atau prinsip ayat menjawab ayat, maka tafsiran yang paling aman adalah mesbah dupa itu simbol dari doa. Teman-teman bisa dalami ayat-ayatnya. Pertama di Mazmur 141 ayat 1 dan 2. Ini kalau bahasa Inggris ya. Mungkin di bahasa Indonesia sedikit berbeda. Doa itu seperti wangi-wangiannya, seperti dupa. Kemudian di Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 11 itu tentang Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Nanti bisa dalami lagi baca. Kemudian di Wahyu pasal 5 ayat 8, pasal 8 ayat 3 dan 4. Semua ini memberi penegasan terhadap tafsiran yang paling aman tadi, bahwa mesbah dupa adalah simbol atau lambang dari doa. Ya. Tapi tentu doa kita bisa sampai kepada Tuhan itu ada syaratnya. Itu dijelaskan oleh ayat 10 dari Keluaran 30. Supaya mesbah ukupan, mesbah dupa berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka harus ada korban pendamaian. Itu diadakan setahun sekali ya. Ya, ini tadi kan kita sudah bahas tadi di hari raya pendamaian.
Demikian pula kita ya, doa kita hanya akan berdampak saat darah Kristus tertumpah. Sama seperti tadi ya, mesbah dupa hanya bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya saat ada darah yang tercurah, ada korban yang disembelih, yang darahnya dibubuhkan ke tanduk-tanduk. Ya, ini pun makanya buku ini pun menyandingkan antara mesbah dupa dengan mesbah bakarannya, karena sama-sama punya tanduk ya. Ya, ini. Dia punya tanduk ya. Sama. Tanduk ini tempat membubuhkan darah. Demikian pula setahun sekali. Ya, di tanduk-tanduk ini pun dibubuhkan darah. Tanduk-tanduk mesbah dupa. Jadi tanpa darah, doa kita sia-sia. Tanpa darah, tanpa korban Kristus disalib, doa kita sia-sia. Ya, masuk ke bagian-bagian akhir. Kita mau diajarkan oleh ayat-ayat atau bagian ini tentang pentingnya doa ya. Kita bisa bayangkan ada 12 suku Israel ya. Tetapi hanya suku Lewi, khususnya para imam, yang punya akses kepada mesbah dupa. Jadi semua bangsa Israel, 11 suku Israel, meskipun mereka begitu cinta Tuhan, mereka nggak bisa secara langsung melayani di mesbah dupa. Ini tentu menimbulkan, saya percaya ya, cemburu rohani ya. Ada mungkin orang dari suku Ruben, suku Yehuda, suku Benyamin, suku Dan, mereka cinta habis sama Allah Israel. Benar-benar cinta. Pengen mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi nggak mungkin mereka melayani mesbah dupa. Betapa beruntung kita sekarang orang-orang Kristennya. Kita sudah tidak dibatasi lagi oleh yang namanya suku. Oleh darah Kristus sekarang kita semua punya akses langsung kepada Allah. Kita yang seharusnya mati, Kristus mati ganti kita. Dia menjadi penebusan, mengadakan pendamaian antara kita dengan Allah dengan menjadi korban ganti dosa kita. Sehingga sekali lagi kita punya akses. Kita nggak ada lagi namanya cemburu rohani ya. Seperti 11 suku terhadap suku Lewi. Udah nggak ada istilah itu bagi gereja. Namun ironisnya adalah kita seringkali mengabaikan. Ya, kita seringkali mengabaikan. Ini menjadi pergumulan kita sama-sama. Ini menjadi rinduan kita sama-sama untuk lebih lagi menghargai privilege ini ya. Punya akses langsung. Punya akses langsung ya. Menjadi ironis saat kita punya akses langsung, punya menerima keistimewaan
datang kepada Tuhan lewat salib, tetapi kemudian kita tidak memaksimalkan keistimewaan tersebut. Pembiaran terhadap akses ini melalaikan doa yang merupakan sebuah keistimewaan sama dengan menganggap rendah karya salib. Karena itu kita belajar malam hari ini menjadi peringatan sama-sama bagi kita. Mari kita menghargai doa, memaksimalkan keistimewaan doa, akses langsung kepada Tuhan, karena itu sama dengan kita menghargai salib dengan semestinya. Karena tadi saya ulang, melalaikan keistimewaan seperti tadi ya. Pengen benar suku-suku Israel terima keistimewaan melayani Mesbah Dupa, tapi enggak mereka terima itu. Nah, sekarang gereja menerima keistimewaan melayani Mesbah Dupa. Punya akses langsung kepada Tuhan. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita melalaikannya, sama dengan kita menganggap rendah karya salib. Sebaliknya, saat kita memaksimalkan keistimewaan doa, kita benar-benar menganggap doa sebagai sebuah privilege, maka kita sama dengan menghargai salib setinggi-tingginya. Menghargai karya Kristus di salib dengan semestinya. Puji Tuhan, malam hari ini cukup sampai di sini. Kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam teman-teman. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada atau pertanyaannya boleh melalui WhatsApp langsung ke Bung Semini juga boleh. Ke Mama ini juga boleh, tapi tetap yang jawab Papa Mi. Ya udah. Makasih ya, Kak Septa, makasih Niar, makasih Agnes. Tetap semangat mau belajar tadi. Terima kasih Papa Mi yang terus beri kita semangat juga untuk belajar akan firman Tuhan, biar Papa Mi itu cuma jadi alatnya Tuhan ya, bukan semuanya dari Papa Mi, bukan. Dia cuma alatnya Tuhan untuk ngebagiin berkat buat kita. Kita tutup BS kita, nanti saya minta Agnes ya, Agnes yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Sudah keluar ya. Ya, Raja Agnes mungkin sinyal, Mama ini aja yang tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan,
semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih atas berkat firman-Mu saat malam hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih walaupun kami hanya beberapa orang, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau terus ada, Engkau terus hadir. Kami tahu ini semua semangat daripada-Mu, kekuatan, kemampuan daripada-Mu untuk kami lebih lagi rindu belajar akan kebenaran firman. Biar firman ini kami belajari bukan untuk menjadi kekuatan atau kesombongan kami, Tuhan Yesus, tapi biarlah kami lebih rendah hati dalam kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong teman-teman kami, berikan mereka juga kerinduan, oh Tuhan Yesus, dalam mereka belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Niar, untuk Kak Septa, untuk Agnes, oh yang sudah bergabung dengan kami. Berkati Tuhan Yesus kami semua, Tuhan. Terlebih Engkau berkati hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat-Mu untuk memberikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari yang indah ini. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Makasih ya Nas, maaf hari ini udah sinyal ya Nas ya.